Perkenalkan, nama saya Ignatius Valentino Alfredo Peri dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 12. Hai guys, aku Paneglen Sobat Purba dari kelas 12 MIPA 2, absen 20. Hai guys, saya Marin Mwentawal Maya dari kelas 12 MIPA 2, absen 18. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama kita di A Day with Our Life. Kita tahu bahwa sekarang ini lagi masa COVID-19, dimana kita diharuskan tetap di rumah saja. Tapi karena kita nggak bisa keluar, aku bersama teman-teman akan menemani keseharian kalian di rumah aja gitu. Keseruan kita di rumah ini harus banget ditonton gitu kan. Keseruan itu kayak dalam kita membuat kegiatan, terus ngerjain tugas, karena di masa PPKM ini kita juga diwajibkan sebagaimana kita jadi pelajar gitu. Ayo, jadi sekarang nih aku mau ngerjain tugas kayaknya deh, karena gimana ya, aku nih lupa ngerjain tugas karena emang numpuk ya kan. Daripada berlama-lama, mending kita langsung buat video ngerjain tugas matematika wajib. Oke, gaskan. Pada saat ini saya mengerjakan soal tentang statistika dalam mata pelajaran matematika wajib. Statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Contohnya seperti menghitung rata-rata nilai ujian, menentukan banyaknya siswa yang bolos, dan banyak hal lainnya. Dalam materi statistika sendiri mempunyai dua istilah, yaitu populasi dan sampel, di mana populasi adalah objek yang dijadikan penelitian. Misalnya, jika kamu akan melakukan penelitian tentang pengaruh hormon steroid pada pertumbuhan ayam pedaging, maka populasi yang dipilih adalah ayam pedaging yang dibudidayakan oleh peternak. Berbeda dengan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi. Misalnya dari banyaknya ayam pedaging yang dimiliki oleh peternak, kamu cukup mengambil beberapa saja untuk diamati selama proses penelitiannya. Halo guys, setelah dari tadi aku ngerjain tugas, kalian nemenin aku ngerjain tugas, memikirkan banyaklah pikiran-pikiran yang aku pikirin untuk nemuin jawaban dari tugas matematika di statistika. Jadi aku lapar nih, tapi aku bingung mau makan apa gitu karena nggak ada makanan di meja. Tapi kemarin sempet aku beli keripik gitu, keripik pedas dari NTT gitu kan. Ini keripiknya guys. Ini enak banget sih sumpah. Dari kemasannya aja kita udah tahu. Kemarin aku udah buka, dan beberapa tuh ada yang nulis komposisinya, karena emang dalam pengemasan itu yang bisa menarik konsumen agar bisa membeli barang-barang tersebut. Itu pengemasannya harus bagus dong, dan pengemasannya juga nggak boleh mengkhianati hasilnya. Jadi kita coba dulu guys. Ya, sama seperti keripik. Ya udah, emang keripik guys. Agak pedas juga sih, tapi enak. Recommended sih buat makanan cemil-cemilan itu. Keseruan kita tuh nggak sampai sini aja. Jadi sekarang mungkin aku bakal nunjukin beberapa halaman yang ada di belakang rumahku. Dimana disitu biasa tempat mamaku untuk kayak nanam tanaman. Terus juga ada beberapa hewan-hewan ternak kayak misalnya ayam, banyak lah. Ayo kita langsung capcus aja ya guys ya.
Oke guys, jadi aku udah sampai ke halaman depan rumah di teras gitu. Di sini ada kayak apa ya? Tempat sangkar burung dulu. Terus juga ada beberapa tanaman-tanaman yang udah tidak subur lagi. Ya, nanti bakal ku jelasin faktor kenapa tanaman itu tidak berkembang. Ada dua faktor yang terutama tuh faktor internal dan eksternal, dimana dalam internal tuh yang mempengaruhi dari dalam, sedangkan yang eksternal mempengaruhi dari luar. Oke guys, kita lanjut ke belakang. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bekerja dari dalam seperti gen dan hormon. Gen merupakan substansi pembawa sesuatu yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya, dan hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Faktor eksternal yaitu faktor yang bekerja dari luar seperti nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. Tanpa kedua faktor tersebut, tumbuhan atau tanaman yang di sekitar rumah dan di daerah lainnya bakal layu dan tidak subur lagi. Oke guys, aku udah di kamar nih ya kan. Mungkin keseruan aku di keseharian harian aku ini kayak mengerjakan tugas, terus kayak apa ya, nyemil cemilan yang satu ini guys, enak banget sumpah, gila enak banget. Ngeliatin beberapa tumbuhan itu dari faktor eksternal dan internalnya. Dan juga aku tidak berhenti sampai sini teman-teman, karena masih ada dua keseruan temanku, yaitu Pande sama Marlin. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung capcus ke Pande, dimana dia bakal ngejelasin lebih banyak lagi tentang keseruan dia dan lebih menarik lagi. Tetap stay di sini ya guys ya, sampai selesai videonya. Bye bye. Guys, tadi kan kalian sudah lihat nih apa aja keseharian temanku lakukan selama di rumah. Nah, sekarang aku juga bakal tunjukin nih keseharian apa aja yang aku lakukan selama aku di rumah ini. So, tetap ikutin terus videonya ya. Nah guys, kalau untuk hari ini kebetulan aku lagi tugas nih untuk bahasa Indonesia tentang materi teks editorial. Nah, sebelum aku mengerjakan, aku mau tanya sama kalian tahu nggak pengertian dari teks editorial itu apa? Nah, teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berdasarkan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan pada masyarakat. Nah, mungkin itu dulu guys yang menjadi pengertian dari teks editorial. Langsung aja kita lanjut kerjakan. Tapi sebelum itu guys ya, kalau diingat-ingat tugas ini dikumpulkan masih lama sih tuh deadline-nya. Itu juga masih lama, mending aku istirahat aja nggak sih, tiduran kan, main game, menikmati kesehatanku yang ada daripada diisi sama tugas-tugas terus. Tapi kalau hak dan kewajiban yang kita lakukan itu harus seimbang. Jadi kalau kewajiban yang kita lakukan itu selesai, maka hak yang kita dapatkan juga sesuai dan memberikan kenyamanan pada kita sendiri. Ya udahlah guys, kalau gitu aku kerjain dulu tugasnya nih biar cepat selesai juga. Tetap ikutin terus video gue ya guys. Pengertian teks editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan data. Meski berdasarkan fakta, teks editorial sering disebut sebagai teks opini. Secara tak sadar, teks editorial sedang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teks editorial biasanya banyak ditemui dalam majalah, surat kabar, atau media online. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, atau pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Untuk manfaat teks editorial, yang pertama, menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk para pembaca. Dan yang keempat, mempengaruhi pikiran si pembaca. Untuk tujuan teks editorial yang pertama, memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Yang kedua, mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Nah, akhirnya selesai juga nih setelah dari tadi mengerjakan teks editorialnya. Nah, sekarang juga aku mau lanjut mengerjakan tugas matematika peminatan juga nih.
Untuk matematika peminatan ini materinya sampai pada fungsi aljabar, limit Aingga dan limit Aingga trigonometri. Banyak juga ya tugas-tugas yang ada pada hari ini, tapi nggak apa-apa lah. Sebagai pelajar kita harus memiliki semangat yang besar dalam mengerjakan tugas-tugas dan serta mempelajari setiap materi yang diberikan. Nah guys, sebelum aku mengerjain tugasnya nih, aku mau tanya sama kalian tahu nggak pengertian dari limit? Nah, pengertian dari limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan pada fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, setelah aku jelasin sedikit mengenai apa itu pengertian dari limit, langsung aja kita kerjain tugas matematika peminatannya. Yuk, kerjain. Limit adalah sebuah konsep di dalam matematika yang dimana sesuatu yang disebut dengan hampir atau mendekati nilai pada suatu bilangan tertentu. Limit juga bisa berupa sebuah fungsi yang kodomennya hampir atau mendekati nilai pada suatu bilangan asli. Di dalam pengoperasiannya ada beberapa hukum atau teorema limit yang harus diperhatikan. Bila K adalah konstanta dan fungsi adalah F, sedangkan fungsi G adalah beberapa fungsi yang punya nilai limit yang mendekati bilangan C. Terdapat juga 3 metode saat mengerjakan limit fungsi aljabar, yang diantaranya pertama, metode substitusi, kedua, metode pemfaktoran, dan ketiga, metode perkalian dengan akar sekawan. Terdapat juga 2 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar dengan bentuk yang tidak berhingga. Yang pertama, membagi dengan pangkat yang tinggi, yang kedua, mengalihkan bentuk sekawan. Limit juga bisa digunakan dalam fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi pada limit aljabar. Penyelesaian yang ada dalam limit fungsi di dalam trigonometri bisa dilakukan dengan cara melakukan beberapa perubahan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Dalam limit fungsi trigonometri terdapat 3 bentuk umum yang ada. Nah, akhirnya guys selesai juga untuk tugas-tugas yang dikerjakan pada hari ini, mulai dari tugas bahasa Indonesia, teks literal, dan juga tugas matematika peminatan ini. Oke guys, karena sudah selesai setiap tugas yang ada, saatnya aku mau istirahat. Yaudah, aku istirahat di kamar dulu ya. Nah guys, akhirnya aku bisa istirahat nih. Tetapi kalau di ini juga sepi sih. Sebenarnya ngapain ya? Gimana kalau kita muter radio guys? Biasanya lagunya enak-enak tuh. Yuklah, langsung aja kita muter. Nah, gini kan enak adalah musiknya, jadi nggak bosan juga kan sembari kita istirahat. Nah, ngomong-ngomong soal radio, jadi ingat pelajaran fisika nih tentang gelombang elektromagnetik. Nah, kalian tahu nggak guys bagaimana cara bekerja gelombang elektromagnetik radio? Nah, aku jelasin ya. Pengertian radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Dan gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat ruang angkasa yang tanpa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Nah, mungkin dulu guys yang harus dijelaskan tentang pengertian radio dan bagaimana cara bekerja gelombang elektromagnetik pada radio tersebut. Nah guys, akhirnya selesai juga nih semua kegiatan pada hari ini, mulai dari pengerjaan tugas sampai aku dengar radio. Pertama aku ucapkan terima kasih guys bagi kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal hingga pada akhir video. Terima kasih untuk kalian semua. Nah, mungkin sampai di sini aja guys videoku dulu untuk keseharian apa aja yang dilakukan selama di rumah. Tapi tenang aja guys, kalian jangan khawatir karena setelah ini kalian akan teman oleh Marlin yang akan menjelaskan juga dan menunjukkan keseharian apa aja yang lagi ia lakukan selama dia di rumah. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Hai guys, jadi hari ini aku excited banget soalnya ada salah satu game favoritku yang diadaptasikan menjadi sebuah film. Nah, judulnya ini Mortal Kombat. Jadi kalau kalian mau nonton bisa search di Google atau di website manapun yang kalian gunakan untuk nonton ya guys ya. Contohnya kayak Telegram atau Rebahin dimanapun. Nah, ini aku mau nunjukin kalian posternya. Soalnya menurutku posternya ini keren banget, ya kreatif banget yang bikin ini tentunya. Nah, bisa dilihat dari posternya aja ngeliatin kalau filmnya ini bagus ya guys ya. Tapi disclaimer untuk kalian yang gak suka film dengan scene yang banyak darah-darahnya atau kayak bakal ada kayak kepala putus atau tangannya putus atau bahkan yang kayak gini yang bisa kalian lihat sini, nah sampai ditusuk lehernya gitu, bakal ada banyak scene yang kayak gitu ya guys ya di film ini. Soalnya film ini mempunyai genre gore
berarti brutal sekali film ini. Tapi kok kalian nggak masalah dengan hal-hal itu, disaranin, emang aku saranin sih buat nonton film ini. Soalnya kayak jujur aja rating dari aku 8 dari 10 ya guys ya. Soalnya emang sebagus itu. Nah, yang bikin lebih excited itu ada aktor Indonesia guys yang main di film ini. Jadi nama dia itu Joe Taslim, perannya itu sebagai Sub-Zero atau salah satu main karakter di film ini. Jadi dia ini menjadi antagonis guys. Nanti dia jadi musuhnya si protagonisnya ini, namanya Scorpion. Tapi tentunya itu menjadi hal yang sangat membanggakan buat Indonesia guys ya, apalagi di dunia acting gini. Si Joe Taslim ini emang actingnya dia bagus di film ini. Dia kayak emang mendalami banget ke karakternya. Walaupun film ini bisa dibilang brutal, tapi ada banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil loh guys di film ini. Jadi habis ini aku mau nunjukin kalian beberapa scene yang bikin aku terharu, yang ada pelajaran yang dapat kalian ambil di situ. Tapi sebelum itu aku mau bikin teh dulu ya guys ya. Soalnya kalau ngulang scene-nya tanpa minuman atau gitu kan kayak gak lengkap gitu, kayak nggak ada snack atau apa. Jadi kayak ikutin aku terus ya guys. Jadi scene pertama yang mau aku tunjukin ke kalian tuh yang ini guys. Nah jadi ini kan protagonis utamanya, namanya itu Scorpio. Jadi dia tuh ngelihat keluarganya itu mati di depan matanya sendiri. Dia tuh nggak sempat nyelamatin keluarganya kan. Jadi dia tuh nanti meninggalnya ini dengan rasa dendam dan rasa bersalah juga nanti jadi rasa dendamnya itu nanti ke antagonisnya yang aku sebutin tadi, si Sub-Zero yang diperanin oleh Joe Taslim. Ini aku liatin cuplikannya guys ya.
Nah, untuk scene yang kedua ini ada scene dimana keluarganya si pemeran utama ini, bukan si Scorpio tadi, ada salah satu pemeran utama lagi yang berada dalam bahaya gitu guys. Jadi dia tuh nanti mendapat kekuatannya pas ngeliat keluarganya ini lagi dalam bahaya. Jadi kayak menarik kali. Ini kayak nunjukin kalau orang yang kalian sayang itu bisa membangkitkan kekuatan yang kalian nggak tahu itu ada dalam diri kalian. Nah, itu kekuatannya mulai muncul guys. Nah, gimana? Setelah aku jelasin sedikit tentang film Mortal Kombat ini, terus kayak aku udah nunjukin dua scene yang menurut aku bisa diambil pelajaran dari situ, kalian tertarik gak buat nonton? Kalau tertarik, cari di Google aja guys ya, pasti kalian ketemu, atau direbain tuh Telegram, terserah pokoknya. Dan sekarang aku mau ngembaliin videonya ke Aldo ya guys ya, jadi enjoy. Oke guys, di tengah pandemi kita sebagai generasi muda, baik yang masih SMP sampai ke jenjang SMA, kita di sini sama-sama menjadi pahlawan untuk negeri kita sendiri. Dimana dulu pahlawan Indonesia itu kemerdekaan yang diraih sama pahlawan di Indonesia itu karena mereka mempertahankan dan juga mengalahkan penjajah yang masuk Indonesia. Tapi kita berbeda. Kita sebagai generasi muda, kita bisa menjadi pahlawan di masa sekarang karena kita bisa melawan COVID-19 ini di Indonesia. Jadi kalian kalau misalnya keluar harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa kalau misalnya keluar itu saat perlunya aja. Tapi kalau nggak perlu banget, tetap stay di rumah karena kita generasi muda harus semangat dan berjuang melawan COVID-19 yang ada di Indonesia. Bye bye guys. We are in this together. And we will get through together. Oke guys, sekedar mengingatkan nih, kalian jangan lupa pakai masker ya kalau di luar rumah, dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena situasi COVID-19 ini belum sepenuhnya pulih dan belum sepenuhnya berjalan secara normal. Oke guys, jangan lupa like dan komen video kita ya. See you.